Saya cuma meyakini bahwa pasti, absolut, mutlak, orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti. Jangan pernah anggap sepele sabarnya orang diam. Dia mungkin gak bicara, tapi dia selalu memperhatikan siapa yang bersuara. Dia mungkin gak berkata-kata, tapi dia tidak buta. Dia mungkin terlihat tidak ambil hati, tapi dia sedang mempelajari. Karena begitu kamu melewati batas, dia pasti akan mengambil tindakan tegas. Jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita. Menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Sudah, pokoknya Pak Jokowi is the best. Is the best. Dia ada duanya. Kalau dibanding-bandingkan yang lainnya pasti kalah. Walaupun dicaci, dikatakan Fir'aun oleh MH Ainun Najib, saya tuh sampai gemes gregetan Sampai ya. gitu kok ya mau besok, mau menjenguk di saat mendengar berita MH Ainun Najib ini masuk rumah sakit gara-gara pendarahan otak. Saya itu sampai bertanya dalam hati, Pak Jokowi ini terbuat dari apa beliau ini? Hati beliau ini terbuat dari apa? Orang dicaci, difitnah, orang yang memfitnah sakit kok dijenguk. Ya, luar biasa Pak Jokowi. Itu kan peringatan bagi kita ya. Orang yang selama ini kalian anggap kafir, PKI, raja ngutang, plonga-plongo, bebek lumpuh, banyak PKI, hatinya mungkin menyamai malaikat. Dan itu keuntungan untuk MH Ainun Najib yang di banyak videonya itu takut di tahun 2024. iya. Sudah, MH Ainun Najib tidak usah takut lagi karena Pak Jokowi sudah memaafkan. Pak Jokowi sudah memaafkan. Insya Allah kamu nanti akan husnul khotimah. Amin. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya Jokowi itu adalah Fir'aun seperti yang disebutkan oleh Cak Nun, maka dia akan datang ke rumah sakit dan perintahkan seorang suster untuk menyuntik Cak Nun dengan sianida. Wow. Tapi Jokowi bukan Fir'aun. Malaikat. Jokowi adalah anugerah terindah yang Allah berikan untuk bangsa ini. Dan semoga para pembencinya sadar bahwa Jokowi adalah utusan Allah. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam NKRI. Baca berita hari ini. Coba, Presiden Jokowi jenguk Cak Nun di RSUD Sarjito Yogyakarta. Subhanallah, saya tidak bisa membayangkan terbuat dari apa hati beliau ini. Saya nggak tahu. Orang yang telah menghina beliau, orang yang telah memfir'aunkan beliau sedang sakit, Dijenguk. dengan segala kesibukan beliau, tapi beliau masih sempatkan untuk datang menjenguk beliau. Hai para pembenci Pak Jokowi, saya ingin tanya sama kalian, tolong dijawab. Apakah kalian sanggup melakukan hal yang sama seperti ini Banyak dengan mau yang nangis, dilakukan Pak Jokowi? tapi ditahan-tahan. Jujur, kalau saya pribadi saya tak sanggup. Belum tentu sanggup. Tapi kalau kalian, saya pengen tanya sama kalian, para pembenci Pak Jokowi, sanggup nggak kalian melakukan hal seperti ini? Astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah. Saya pengen tahu jawaban kalian apa. Banyak nangis ditahan. Sanggup atau tidak? Salam waras. Ini waktu
waktu ke rumah sakit ya. Oh ini Mbak Novia Kolopaking itu di depan di baju hitam ini kalau nggak salah ya. Langsung kebetulan Pak Jokowi nggak bisa masuk karena memang kondisinya nggak memungkinkan untuk itu ya. Jadi melihat dari luar begitu. Ditemui Mbak Novia Kolopaking, istri dari Cak Nun. Segera sembuh aja Cak Nun ya. Sama Pak Pratikno. Presiden Jokowi menjenguk cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau dikenal. Saat ini sepertinya kita sedang dipertontonkan sebuah drama yang kayaknya itu disutradarai langsung oleh Tuhan ya. Bagaimana tidak? Kemarin kita melihat bagaimana Tuhan. Jokowi ini disama-samakan dengan Fir'aun ya. Dilecehkan, dihina, pokoknya udah sampai bahasa Inggrisnya jadi bahan olok-olok sedemikian rupa yang kita aja yang mendengar atau yang melihatnya itu sampai risih ya. Itu dan ternyata apa yang terjadi hari ini bahwasanya Jokowi yang kemarin itu disama-samakan dengan Fir'aun itu Allah sendiri yang menunjukkan bahwasanya Jokowi itu beradab seperti Rasul. Karena saya pernah mendengar cerita Rasul itu seperti yang mirip-mirip seperti ini. Jadi bagaimana seorang pembenci itu yang setiap hari rutin membenci, konsisten membenci. Kembali Presiden kita Joko Widodo memperlihatkan sisi kelebihannya, yaitu kecerdasan emosional yang sangat luar biasa. Empati, responsif terhadap lingkungan yang ada, ya, toleransi, ya, yang keseluruhannya merupakan salah satu dari kelebihan atau bagian daripada kecerdasan emosional. Orang boleh memiliki kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan akademik yang cukup luar biasa, ya, ketika di sekolah, di kampus, tetapi itu tidak akan sempurna, tidak akan paripurna, dan tidak akan menuju sukses tatkala tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional, kecerdasan yang dibutuhkan ketika kita berada di lingkungan masyarakat, ketika kita berhadapan dengan berbagai komunitas yang berbeda golongan, berbeda latar belakang, budaya, karakter, dan lain-lain. Dan Pak Jokowi sudah bisa membuktikan itu semua, luar biasa. Ya, Pak Jokowi sudah memberikan contoh yang baik. Tipikal politisi dan pemimpin yang seperti presiden kita ini memang sulit disingkirkan, sulit digulingkan. Karena dia bukan orang tipikal yang ketika diserang dia balik nyerang, ketika dia diserang dia baper, dikritik, dihujat, tapi justru sebaliknya. Ya, dia melakukannya dengan sebuah tindakan kebaikan, karena dia amat sangat memahami bahwa hidup ini adalah merupakan hukum dari tabur tuai. Siapa menabur itu akan menuai hasilnya. Menabur kebaikan maka akan menuai kebaikan juga. Menabur keburukan maka dia akan menuai keburukan. Kalau kita ingat dari sisi kecerdasan emosional ini, kita melihat barangkali ketika kita kuliah selesai ada yang namanya prosesi wisuda, dan di dalamnya ada sebuah tradisi memindahkan tali toga kiri ke kanan. Tradisi itu mengandung filosofi yang amat sangat dalam, bahwa mahasiswa ketika sudah selesai dari kampusnya, selesai kuliah, maka diharapkan mampu melaksanakan atau menggunakan lebih dominan otak kanan yang merupakan sumber daripada kecerdasan emosional, ya. Bagaimana mahasiswa bisa berkolaborasi dengan masyarakat, mampu melakukan lobby, pendekatan dengan ewuh pakewuh ketimuran, ya, egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya, empati, kreatif, inovasi, dan lain-lain. Luar biasa Pak Jokowi, terima kasih karena sudah memberikan teladan buat kita semua yang merupakan bagian daripada revolusi mental yang pernah beliau dengungkan ketika beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam NKRI. Presiden Jokowi jenguk Cak Nun di RSUP Dr. Sarjito Jogja. Saya nggak habis pikir ya, Pak Jokowi tuh hatinya terbuat dari apa? Padahal beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingat,
Cak Nun sempat menghina Pak Jokowi dengan sebutan Fir'aun. Dan itu sempat menuai hujatan dari para netizen. Tetapi Pak Jokowi justru sekarang malah menjenguk dia yang saat ini sedang terbaring sakit dan masih di unit gawat darurat karena pendarahan otak. Luar biasa hatinya Pak Jokowi. Benar-benar terbuat dari emas. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci atau apapun itu kepada orang-orang yang telah menyakitinya, orang-orang yang telah menghinanya, menghujatnya, mencaci maki. Pak Jokowi selalu berusaha merangkul semua rakyatnya, walaupun dia tahu ada segelintir dari rakyatnya yang membenci dia, yang ingin menjatuhkan dia. Tapi tidak pernah dia gubris sama sekali. Itulah kehebatan Pak Jokowi, dan itulah yang akhirnya membuat saya sangat bangga dan merasa tidak salah memilih pemimpin selama 2 periode ini. Pak Jokowi sangat berhati mulia, maka dari itu terbukti 82% rakyat Indonesia sangat mencintai dia, dan bahkan banyak rakyat Indonesia yang menginginkan Pak Jokowi untuk 3 periode. Dan untuk kalian-kalian yang sangat membenci Jokowi, yang sangat menginginkan Pak Jokowi dimakzulkan, cobalah buka sedikit mata hati kalian, hati nurani kalian, lihat apa tidak ada sedikit pun kebaikan di mata kalian kepada Pak Jokowi. Tetapi saya percaya Pak Jokowi akan selalu diingat oleh rakyat Indonesia karena dia adalah salah satu presiden terbaik yang sangat luar biasa. Dan untuk Cak Nun, semoga segera sembuh dan pulih kembali, sehat kembali, sehingga bisa berkumpul lagi dengan keluarganya dan beraktivitas. Amin, amin, amin. Salam NKRI. Salam NKRI. Untuk menguji apakah dia orang baik atau orang jahat, coba aja sakiti hatinya. Kalau dia pura-pura baik, dia akan melakukan kejahatan yang lebih jahat dari orang yang menyakitinya. Tetapi Pak Tapi Jokowi kalau orang enggak. baik, meskipun dijahatin, difitnah, dicaci maki, dihina tiap hari, dia akan membalas dengan kebaikannya. Dia akan selalu berbuat baik meskipun dihianati, dijalimi. Itulah Presiden Jokowi yang memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kelompok-kelompok atau orang-orang yang menjaliminya. Bahkan di satu daerah, ada daerah yang persentasenya sangat kecil memilih dia sebagai capres. Malah dibangun ya daerahnya. Besar-besaran oleh Presiden NTB. Jokowi. Itulah contoh orang baik. Jadi berlian tetaplah berlian, dan Jokowi adalah berlian Indonesia. Nusantara Maju guys. Hari Minggu jam 10 Pak Jokowi mengunjungi Cak Nun di Rumah Sakit Sarjito Jogja ya. Walau bagaimana, kita tahu Pak Jokowi orang baik. Dikuyo-kuyo, difitnah, di apapun, dengan berbesar hati beliau tetap mengunjungi Cak Nun. Walau bagaimana Pak Jokowi masih melihat secara universal bahwa Cak Nun merupakan salah satu tokoh di negeri ini. Dan yang kedua, Cak Nun adalah rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah rasa kemanusiaan. Dan yang keempat adalah beliau orang baik. Maksud saya, Pak Jokowi orang baik. Ya kita tahu lah, Pak Jokowi dihujat, fitnah dan sebagainya, tapi tetap beliau menunjukkan sikap yang baik dan luar biasa. Dan menjadi contoh sebagai seorang leader di negeri ini. Semoga kedatangan Pak Jokowi bisa membuat Cak Nun bisa lebih sehat, dan Pak Jokowi disambut oleh istri Cak Nun, yaitu Novia Kolopaking, dan kedatangan Pak Jokowi didampingi oleh Pak Mensesnek, Pak Pratikno. Pak Pramono. Pratikno. Tapi ya itu, Pak Jokowi begitu saya telepon, Pak nggak mampir ke sekalian ke Pak Amin Rais. Aduh guys, gua langsung diencepin. Orang mau jalan maju disuruh mundur, people power lagi. Aduh. Salam Nusantara Maju. Saya selalu bersama Nusantara Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu ya, guys. Bang Kiki Samsuar. Presiden Jokowi jenguk Cak Nun di rumah sakit Dr. Sartijo Yogyakarta. Yang mana kita tahu Pak Jokowi itu seorang presiden Republik Indonesia, dan kita ini rakyat, sama-sama seperti Cak Nun. Nah, kita rakyat biasa, tapi kita semena-mena menghina Bapak Presiden. Coba lihat, Presiden Jokowi itu dilindungi oleh undang-undang. Siapapun yang menghina, menyudutkan, bahkan merendahkannya wajib dipidana. Bisa dipidana. Kalau Pak Jokowi langsung yang melaporkan orang yang sudah menghinanya. Tapi apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi? Dibiarkan. Dan bahkan yang pernah menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun, dengan sebutan Fir'aun, ya sakit hari ini dilihat oleh Pak Jokowi. Cobalah, bukalah pintu hati kalian yang hari ini masih membenci Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, coba kembali kita ke zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah pernah dihina, dicaci, ya, bahkan sampai dilempar batu, untuk menyiarkan agama Islam. Coba lihat, setelah baginda Rasul tahu orang tersebut sakit, yang pernah menyakiti baginda Rasul itu sakit, bukan malah baginda Rasul itu membenci, ya. Baginda Rasul datang malah mendoakan orang tersebut, orang yang sudah menyakiti baginda Rasul. Sama halnya seperti apa yang diperbuat oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi sudah mengikuti jejak Rasulullah. Yang mau saya terangkan di sini, semua agama, tidak Islam saja, semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan tentang hal kebaikan untuk umatnya. Apalagi dia Muslim. Jadi untuk siapalah, saya nggak usah sebutin orang-orang yang sok paling agamais, paling pinter agama, tapi dia masih mau menghina orang baik dan jujur. Cepatlah bertaubat, cepatlah salah, ya, sebelum azal menjemput, ya. Sehat selalu untuk Bapak Insinyur Joko Widodo. Pesan saya untuk Bapak Ainun Najib, minta maaf lah, mungkin dengan minta maaf penyakit Ainun Najib diangkat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, saya baru saja nonton TV ya, nonton TV dan juga saya buka di media sosial. Ternyata benar, ternyata fakta. Ada berita yang menurut saya cukup bagus ini. Ini berita ini ibaratnya, atau kalau kita peribahasakan, itu air tuba dibalas dengan air susu. Bukan air susu dibalas air tuba, tapi air tuba dibalas dengan air susu. Beritanya begini, Pak Jokowi pada hari ini datang ke Jogja dan menjenguk seseorang di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Siapa yang dijenguk? Yang dijenguk adalah MH Ainun Najib alias Cak Nun. Kita tahu, kita pernah dengar, kita pernah melihat di media sosial ramai, viral. Cak Nun mengatakan bahwa Jokowi itu Fir'aun. Meskipun kemudian ya menyampaikan permintaan maaf walaupun tidak langsung kepada Pak Jokowi, tidak menyatakan permintaannya kepada Pak Jokowi, padahal yang dikata-katain Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi itu sudah biasa dibully, dicaci sudah biasa, dan beliau membalasnya tetap dengan rendah hati, dengan kebaikan. Tapi gitu kok ya masih ada lagi yang membuli. Seandainya kalau Anda membuli kemudian Anda jatuh sakit atau Anda apa, kemudian dikunjungi, dijenguk oleh Pak Jokowi dengan baik-baik, apa nggak malu ini? Kalau saya wajah mau saya taruh di mana ini? Kalau seperti itu kejadiannya ya. Oleh sebab itu jangan pernah membuli, jangan pernah mengata-ngatai orang baik. Jadikan pelajaran ya. Lebih baik kita lihat, kita tonton kiprah Pak Jokowi. Kita apresiasi apa yang dia lakukan, apa yang beliau lakukan. Karena saya yakin di tangan beliau Indonesia top.
top pokoknya. Wahai para pembenci Pak Presiden Joko Widodo, ya. Wahai kelompok pembenci Pak Joko Widodo, bukalah mata kalian, bukalah telinga kalian, bukalah mata hati Allahu kalian. Akbar. Yang mana selama ini seorang pemimpin yang kalian hina, kalian lecehkan, bahkan kalian katakan Fir'aun, anti-Islam, ya, PKI, dan keluar dari mulut seorang Cak Nun bahwa Jokowi seperti Fir'aun. Namun coba lihat, ya, Pak Jokowi akan menjenguk Cak Nun di rumah sakit. Oke, jadi walaupun Pak Jokowi sebagai presiden kalian hina, tapi dengan kerendahan hatinya Pak Jokowi masih tetap, ya, mau mendatangi orang di rumah sakit yang sudah ngatain Fir'aun, ya. Jadi inilah sosok pemimpin yang memiliki hati mulia, yang layak dan patut dicontoh, diteladani, ya, oleh kita semua. Jadi semoga para pembenci, kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi sadar bahwa Jokowi itu bukanlah manusia biasa, ya. Jokowi adalah malaikat bagi kami, ya. Jokowi adalah penyelamat bagi kami. Jokowi adalah pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam. video, ya. Ada berita yang mana Cak Nun mengalami pendarahan di otak, ya, dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Sucipto, Yogyakarta, ya. Secara pribadi tentu saya mendoakan semoga Cak Nun segera pulih, segera sembuh, ya, agar bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai penceramah. Namun kejadian ini tentu saya ingat beberapa bulan yang lalu Cak Nun pernah mengatakan bahwa Jokowi itu seperti Fir'aun, ya. Lagi-lagi saya menanggapi sedikit tentang perkataan Cak Nun, ya, bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu selalu mendengarkan apa yang terucap dari mulut umatnya, ya. Semoga kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi para pembenci Pak Jokowi, ya, untuk lebih berhati-hati berucap kejelekan siapapun, karena tentu kejelekan-kejelekan yang kita sampaikan yang terucap dari mulut kita kepada siapapun, ya, pasti akan kembali kepada diri kita. Bisa berbalik Apalagi kepada diri kita, ya. Ini masalah sosok, ya, seorang presiden, yaitu Bapak Jokowi yang dikatakan sebagai seperti Fir'aun, maksudnya, ya. Kita semua tahu Pak Jokowi itu orangnya pendiam, orangnya tidak membalas, ya, tidak punya balas dendam kepada siapapun walaupun dihina, walaupun dikatakan Fir'aun, ya. Namun tentu Maha Pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentu mungkin, ya, mungkin tidak suka dengan orang-orang yang sudah melecehkan, menghina terhadap Bapak Jokowi. Bisa saja Pak Jokowi, ya, adalah di mata Allah itu orang yang mulia. Pemimpin jadi yang selama nggak bisa ini disepelekan, ya, kita nggak tahu, ya, Allah alam. Jadi intinya dengan kejadian ini, marilah kita jadikan pembelajaran bahwa ucapan, perkataan yang selalu, ya, menyalahkan orang lain, menjelekkan orang lain, itu akan kembali akan
mengena kepada diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Jokowi ini telah memberikan standar yang tinggi untuk presiden-presiden berikutnya. Pak Jokowi tentu orang yang pendiam, jarang bicara, tetapi memberikan langsung action ya, seperti revolusi mental. Dan ini adalah salah satu revolusi mental yang digaungkan Pak Jokowi sebelumnya, dan beliau langsung memberikan contoh action. Gitu teman-teman. Ya kita doakan sekali lagi semoga Cak Nun itu segera sembuh dan juga segera beraktivitas seperti biasa. Ya teman-temanku, sehat selalu dimanapun kalian berada. Ya, contoh yang baik, buang yang buruk. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan, kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. NKRI harga mati.